Pernah nggak sahabat ngerasa ketika suatu malam itu sulit sekali untuk memejamkan mata? Ternyata insomnia ini bukan masuk dalam kategori penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Pajar dalam acara Ngobras. Kali ini kita akan bicara tentang insomnia atau gangguan tidur. Pernah nggak sahabat ngerasa ketika suatu malam itu sulit sekali untuk memejamkan mata? Ternyata insomnia ini bukan masuk dalam kategori penyakit, tapi insomnia ini gangguan tidur yang kemudian hari bisa menjadi penyakit. Kemudian apa masalahnya sehingga bisa terjadi gangguan tidur? Ternyata banyak hal yang mempengaruhi kenapa kita bisa sampai mengalami gangguan tidur ini. Tapi ingat, gangguan tidur ini tidak dapat dikatakan gangguan jika terganggunya hanya satu malam. Tapi masuk dalam kategori insomnia ini, orang yang mengalami gangguan tidur lebih daripada 3 kali 24 jam. Artinya udah 3 malam tidak bisa tidur, baru kita dapat katakan itu insomnia. Salah satu faktor yang mempengaruhi orang mengalami masalah gangguan tidur adalah kecemasan. Rasa cemas berlebih itu dapat memicu detak jantung berlebih sehingga akan merusak energi yang ada di jantung dan mengakibatkan sulit sekali untuk tidur. Kemudian stres. Stres dibayangi rasa takut juga dapat membuat sulit sekali otak kita ini untuk membuat resting sehingga bisa beristirahat pada waktunya istirahat. Tidak kalah juga beberapa penyakit yang ternyata ikut berperan mempengaruhi kenapa seseorang bisa mengalami gejala sulit tidur. Coba kita bayangkan ketika kita mengendari kendaraan bermotor, kita terjatuh, kemudian kita mengalami accident, malamnya itu sulit sekali tidur. Karena apa? Masa recovery itu tubuh melakukan perlawanan. Biasanya terjadi peradangan. Peradangan pasti akan mengakibatkan inflamasi dan rasa sakit. Rasa sakit itulah yang membuat otak kita sulit untuk berkonsentrasi dan mengeluarkan hormon supaya bisa istirahat. Termasuk juga penyakit-penyakit degeneratif. Orang yang menderita hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, kecenderungannya akan sulit untuk istirahat. Korelasinya seperti apa di dalam peta perjalanan penyakit? Orang yang sulit tidur, maka akan merusak metabolisme tubuh sehingga akan mengeluarkan lagi komponen lain dari penyakit lain. Maka terjadilah komplikasi. Jadi bukan penyakit, tapi ini adalah segala sesuatu yang bisa mengakibatkan penyakit. Kemudian apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami gangguan tidur ini? Yang paling pertama yang harus kita pikirkan adalah tentang body clock. Jadi Allah ini menciptakan tubuh kita ini sangat luar biasa, di mana tubuh kita ini sudah memiliki jam-jam tertentu, atau dalam ilmu holistik biasa kita sebut dengan istilah jam piket organ. Jadi sudah ditentukan kalau di malam hari seperti hukum sunatullah waktunya untuk beristirahat, di siang hari waktunya untuk beraktivitas. Ketika waktu istirahat kita pakai untuk aktivitas, itu tidak dapat digantikan dengan pagi hari kita kemudian tidur berjam-jam untuk menutupi kekurangan tidur. Tidak bisa. Tapi memang sudah kodratnya, sunatullahnya seperti itu. Waktunya malam ya kita pakai untuk tidur. Ketika kita bicara tentang insomnia ini, kita akan bicara satu hormon yang sangat luar biasa dan ini banyak sekali dilupakan oleh sahabat-sahabat sekalian, yaitu melatonin. Jadi satu hormon yang fungsinya mengatur kapan waktunya untuk tidur dan kapan waktunya untuk beraktivitas. Hormon ini akan berkurang kualitasnya mengikuti dari rentan usia. Jadi jangan kaget kalau kita ketemu orang yang sudah usia lanjut sulit tidur. Jangan dipaksa untuk tidur. Atau bahkan jangan juga kita menjadi orang yang otoriter melihat anak kecil. Coba kalau kita pikir anak kecil siang-siang, "Dek, bobo dek," gitu, suruh tidur. Padahal waktunya anak kecil itu jamnya jam bermain, hidupnya untuk bermain, tapi kita paksa untuk tidur. Maka sulit menidurkan anak kecil itu. Beda lagi dengan semakin dewasa, maka akan semakin berkurang hormonnya itu dan akan membuat kuat untuk bergadang atau mengalami gangguan sulit tidur. Selain tadi body clock, kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Perbaiki pola hidup. Perbaiki pola hidup. Mulai dari mana? Perbanyak aktivitas fisik. Ketika kita melakukan aktivitas fisik, maka metabolisme kita berjalan dengan lancar, sehingga siklus yang ada dalam tubuh kita ini bisa berjalan dengan baik.
Dan mengakibatkan apa? Biasa orang kalau sering olahraga tuh tidurnya tuh akan mudah dan pules ya. Tapi orang kalau jarang olahraga ini ada aja tuh, pas mau masuk tidur tuh, aduh sangat luar biasa. Kemudian apalagi yang bisa membantu proses kalau orang mengalami permasalahan seputaran tidur ini? Tempat. Jadi ternyata tempat itu berpengaruh. Ada beberapa orang yang dia sulit sekali gitu tidur di beberapa tempat, semisalnya tempat dengan cahaya yang berlebih. Nah, itu juga mau tidak mau mempengaruhi hormon. Seperti apa yang Rasulullah sampaikan di dalam salah satu hadisnya itu yang dikatakan kalau kita ini wajib menggelapkan gitu ya, atau meremangkan lampu supaya apa? Mata kita ini bisa beristirahat. Karena dalam posisi tidur pun sebetulnya pikiran kita ini tidak istirahat. Atau bahkan metabolisme tubuh kita ini tidak beristirahat, tetap bekerja. Pernah pasti ngalami kan ketika tidur kemudian kita berkeringat. Idealnya ketika tidur tuh harusnya kalau memang beristirahat metabolisme tubuh kita, dia tidak perlu berkeringat, tapi ini berkeringat. Artinya apa? Tubuh kita tetap bergerak. Atau bahkan ketika merem kita perhatikan bola matanya bergerak-gerak ke kiri ke kanan. Jadi tetap ada sistem yang bekerja walaupun mata itu dipejamkan. Nah, ini betul-betul sangat mempengaruhi kualitas tidur itu sendiri. Kemudian apalagi perbaiki pola makan. Jadi ada beberapa makanan yang memang itu sangat berpengaruh terhadap pola tidur itu sendiri. Misalnya kopi. Kopi itu berpengaruh sekali kopi itu terhadap tadi body clock. Tapi kopi itu tidak separah bagaimana kita mengatur daripada body clock itu sendiri. Jadi kopi itu hanya berperan sekitar 25% lah. Bahkan saya berkesimpulan kalau kita konsumsi kopi tidak lebih dari 100 ml itu ya bagus untuk otak. Tapi ketika kopi itu dikonsumsi berlebih kemudian dengan dosis yang banyak ya pasti akan mengganggu juga. Jadi dari kafein itu bisa memicu ya kan jantung berdetak lebih kencang sehingga suplai darahnya lebih banyak dan itu akan membuat mata terus terjaga. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi bukan sulit tidurnya, tapi posisi ketika tidak tidur itu akan menghabiskan banyak energi dan itu akan membuat terjadinya komplikasi-komplikasi lainnya. Kemudian ada nggak Kang cara-cara tadi selain dari 3P, pola hidup, pola makan, pola tidur ya, mengatur body clock yang bisa kita lakukan? Bisa, kita bisa mengkonsumsi herbal. Herbal apa? Herbal yang terbaik untuk kasus ini adalah teh celup bidara. Jadi teh bidara ini sangat luar biasa. Dalam kandungan tehnya itu bisa mengikat Fs sehingga bisa membuat tubuh terasa lebih rileks. Kemudian kita juga bisa menggunakan aromaterapi. Aromaterapi dari cengkeh. Bisa kita oleskan di atas alis, kemudian kita bisa hirup. Karena aromaterapi ini mengandung essential oil. Perlu dipahami ya, ketika essential oil itu dihirup oleh hidung kita ini bagian dari 12 saraf kranial. Nah, dia akan mudah sekali mentransfer, membuat rasa nyaman, rasa tenang, dan itu akan membantu proses dari mengulangi keluhan susah tidur. Baik sahabat, ingat, perhatikan 3P, pola hidup, pola makan, dan pola istirahat. Jangan lupa konsumsi herbalnya, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.